Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Viola Sukma Maheswari. Saya bisa sekolah di SDN Oro-Oro Ombok, Kota Madiun. Dan sekarang saya kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya membawakan sebuah cerita yang berjudul Batu Bertuah. Cerita ini diambil dan diadaptasi dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Madiun karya YPB Wiratmoko yang diterbitkan oleh penerbit PT Grazindo Jakarta tahun 2005. Pada zaman dahulu kala, di Desa Nabangan Kidul, Kota Madiun, sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. Sawah ladang mereka luas, tak mengherankan bila mereka menyebutnya Desa Nabangan Kidul sebagai desa makmur, murah sandang, dan murah pangan. Penduduk hidup serba kecukupan. Setiap tahun panen mereka berlimpah-limpah. Sebagai persediaan makanan, penduduk Nabangan menyimpan hasil padinya di lumbung. Lumbung diisi 1 tahun sekali setelah musim panen. Caranya, setiap keluarga menyetorkan hasil padinya kepada jaga lumbung dalam jumlah yang telah ditentukan. Pada suatu musim panen, rakyat Desa Nabangan menjadi gelisah karena hasil panennya sangat berkurang. Kalian tahu apa sebabnya? Bukan karena kekeringan, bukan pula karena sarana mawareng, tetapi akibat dengan babi hutan mereka merajalela merusak teman penduduk. Tahun ini hasil panen kita merosot tajam dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, kata Pak Dadap. Benar, tahun ini tanaman kita banyak dirusak oleh babi hutan, ujar Pak Waru. Bagaimana kalau hal ini kita bicarakan di rumah Raden Mas Dipo Sanjoyo selepas maghrib nanti, kata Pak Dadap. Aku setuju, jawab Pak Waru. Sesuai dengan kesepakatan, selepas maghrib, mereka berkumpul di rumah kediaman Raden Mas Dipo Sanjoyo, seorang tokoh terkemuka di kala itu. Oleh penduduk setempat, ia masih dianggap memiliki garis keturunan raja-raja zaman kuno. Mas, tahun ini hasil panen kita gagal terus. Ini bagaimana baiknya? Lusa kita mengadakan bati geni. Artinya tidak mengadakan kegiatan apapun, tidak menyalakan api di dapur, tidak masak, dan berpuasa sehari penuh, kata Raden Mas Dipo Sanjoyo. Waduh Den Mas, anak saya yang kecil paling takut dengan gelap. Dan nanti kalau si Tole rewel bagaimana? Tanya Pak Waru. Kang, Mbak Yo dislemor apa gitu loh, biar tidak nangis, jawab Pak Dadap. Dislemor bagaimana tuh maksudmu? Pak Waru masih saja bingung. Kalau saya biasanya selendang Asmorodono. Yang itu loh Kang, yang ojo turu sore kaki ono dewong lang-lang jagat. Yang itu loh Kang. Oh yang itu, ya aku tahu. Matur nuwun, nanti akan saya tembangkan tiap malam biar anak saya tidak rewel dan mudah melek seperti bapaknya, usul Pak Waru sambil tersenyum. Tanpa banyak usul dan percakapan, ternyata cara yang ditempuh oleh Raden Mas Dipo Sanjoyo mendapat persetujuan mutlak dari semua warga. Hari Respati manis pun telah tiba. Seluruh penduduk mengadakan bati geni. Mulut Raden Mas Dipo Sanjoyo berkomat-kamit mengucapkan mantra-mantra doa keselamatan hasil bumi. Di tengah keringan semadi, tiba-tiba suasana menjadi gelap gulita penuh kabut tebal. Dari dupa pembakaran tampak dan ada sebuah cahaya terang berwarna hijau jernih menerangi tubuh wanita yang cantik jelita. Raden Mas Dipo Sanjoyo, hentikanlah semadimu. Aku Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dari Kayangan. Ada perlu apa engkau bersemadi di sini? Sang Dewi Kesuburan, hamba ditangisi oleh para penduduk. Panen mereka tahun ini banyak yang gagal karena dirusak oleh babi hutan yang tak terhitung banyaknya, kata Raden Mas Dipo Sanjoyo. Dewi Sri tersenyum simpul. Itulah psikolog marah.
Jangan khawatir, aku yang akan membantu kalian. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Apakah kalian sanggup? Tanya Dewi Sri. Apapun syarat itu, hamba akan menyanggupinya, jawablah Dimas Tiposanjoyo. Baiklah, syarat pertama, tanamlah keladi di hutan dan di pinggir-pinggir sungai. Keladi-keladi itu telah untuk makan babi hutan itu. Yang kedua, hutan jangan dirusak supaya daerah kalian murah air. Yang ketiga, kumpulkanlah batu-batu kali yang besar dan bulat sebagai alas lumbung padi di desa ini. Tuliskanlah mantra bala pada batu tersebut. Niscaya kalian tak mengalami gagal panen lagi. Yang terakhir, jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan segala usaha kalian dibebaskan dari segala yang jahat. Setelah memberi pesan, Dewi Sri segera kembali ke kayangan. Keesokan harinya, penduduk Nambangan mulai bergotong royong menanam keladi di hutan dan di pinggir-pinggir sungai. Dan sebagian lagi mulai mengumpulkan batu-batu kali yang besar dan bulat. Setelah dibahas dengan mantra tolak bala, kemudian batu-batu tersebut digunakan sebagai alas lumbung padi di desa ini. Sejak itulah penduduk Nambangan hidup damai dan sejahtera. Panen mereka setiap tahun berhasil lepas dari binatang liar yang ada di hutan. Konon, yang mengalami gagal panen di kebunnya mulai mengalihkan tanaman mereka menjadi perkebunan jeruk. Sampai sekarang, jeruk Nambangan terkenal di kota-kota besar dan seluruh Indonesia karena mutu dan rasanya. Penduduk Nambangan mengenang peristiwa itu dengan menamai batu-batu bekas alas lumbung padi desa mereka dengan sebutan batu bertuah. Demikianlah cerita dari saya. Cerita batu bertuah ini memberi pelajaran kepada kita mengenai pentingnya hidup yang selaras, serasih, dan seimbang dengan alam tempat tinggal kita. Ada pepatah mengatakan, manusia serakah, alam tak ramah. Bagaimanapun juga, kita di bumi tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama makhluk yang lain. Kita perlu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Satu lagi pesan saya, sebagai anak Indonesia, mari kita tingkatkan minat baca dengan mengunjungi perpustakaan sekolah masing-masing atau perpustakaan daerah. Dengan membaca, pintu cakrawala akan terbuka lebar. Dengan membaca, kita raih impian. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.